akuntansi di kompetensi dasar 32. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran dari ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa, hening, mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, saat ini kita akan belajar materi kompetensi dasar yang 32, yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya minggu yang lalu kalian sudah belajar KD 31, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, pada KD 32 ini kalian sudah mulai akan masuk kepada praktek akuntansi itu sendiri. Oke, selanjutnya seperti biasa dalam proses pembelajaran saya, Anda harus selalu pahami dan kuasai indikator di dalam kompetensi dasar tersebut. Apa indikator di dalam KD 32 hari ini? Kita lihat ya. Oke, ini indikatornya. Yang pertama adalah menyebutkan rumus persamaan akuntansi. Yang kedua, Anda diminta untuk memahami cara menggunakan rumus persamaan akuntansi. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok akun dan juga akun-akun itu sendiri. Yang keempat, Anda harus mampu menghafal hukum debit dan kredit. Dan yang terakhir, Anda diminta untuk menguasai proses pencatatan transaksi ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, itu indikator yang harus Anda kuasai pada KD 32 saat ini. Oke, kita masuk kepada materinya ya. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumbernya kewajiban dan modal. Artinya bahwa persamaan dasar akuntansi adalah sebuah sistematika yang menggambarkan pengaruh transaksi di dalam suatu perusahaan antara harta dengan sumbernya. Apa sumbernya? Yaitu kewajiban dan modal. Harta di sini di dalam bahasa akuntansi disebutnya adalah aktiva, sedangkan kewajiban adalah liabilitas dan modal yaitu ekuitas. Dengan demikian, anak-anakku sekalian, maka konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Atau kalau kita lihat di dalam tulisan berwarna merah itu, maka boleh saya katakan harta itu sama dengan utang ditambah modal. Ini yang harus kamu ingat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan konsep persamaan dasar akuntansi, maka jawabannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau H sama dengan U ditambah M. Kenapa bisa seperti ini? Artinya begini, setiap manusia, setiap perusahaan akan memiliki harta, dan harta itu tidak terlepas dari sumber yang diperolehnya. Sumbernya apa saja? Sumbernya bisa dua, yaitu kewajiban ataukah modalnya. Contoh kecil, saya
mempunyai jam tangan. Jam tangan saya harganya 1 juta rupiah. Nah, pada saat jam tangan itu saya beli, maka jam tangan itu menjadi harta bagi saya. Tetapi proses kepemilikan harta yang berbentuk jam tangan itu dari mana asalnya? Nah, tentu bisa dua sumbernya. Satu, bisa dari kewajiban atau utang saya. Dua, atau dari modal. Bisa dua-duanya, bisa juga salah satunya. Kalau kita lanjutkan, pada saat proses saya membeli jam tangan itu, ternyata saya punya uang 500.000. Sedangkan jam tangan itu harganya 1 juta. Bagaimana saya bisa memiliki harta berbentuk jam tangan? Maka saya pinjam uang ke teman saya 500.000. Nah, pinjam uang itulah yang dinamakan kewajiban atau utang. Sehingga menurut konsep persamaan akuntansi, harta saya yang berbentuk jam tangan senilai 1 juta itu bersumber dari kewajiban saya senilai 500.000 yang tadi saya katakan pinjam uang ke teman saya, ditambah dengan uang pribadi saya atau modal saya 500.000. Dengan demikian, konsep persamaan dasar akuntansi H sama dengan U plus M adalah 1 juta sama dengan 500.000 ditambah 500.000. Nah, itu penjelasan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Kira paham ya? Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Oke, jelas ya? Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya adalah untuk apa sih persamaan dasar akuntansi? Yang pertama adalah untuk menyusun neraca. Karena data di dalam neraca itu ada aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi pada saat perusahaan ingin menyusun neraca, maka sudah ada datanya di situ. Nah, manfaat yang kedua adalah untuk menyusun laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah untuk menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas. Ya, oke, itu manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita masuk unsur-unsur laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan yang tidak boleh diabaikan atau yang harus disusun, dibuat oleh setiap perusahaan. Yang pertama, ada laporan keuangan namanya neraca. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Yang ketiga, ada laporan perubahan modal. Dan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan atau mungkin catatan arus kas. Nah, 4 laporan keuangan ini yang tidak boleh ditinggalkan, diabaikan dalam setiap perusahaan. Dan ini adalah bagian dari proses akuntansi. Ya. Kayaknya kemarin kamu belajar di KD 31 adalah tentang akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi. Nah, maksud dari informasi ekonomi di sini adalah akuntansi akan menyajikan berbagai laporan keuangan. Apa saja tadi? Ada neraca, laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas. Ya, kira itu ya. Selanjutnya neraca. Di dalam neraca ada beberapa kelompok akun yang ada di dalam neraca tersebut. Yang pertama ada aktiva, ya,
atau aset atau harta. Apa sih aktiva, aset, harta? Adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apapun yang dimiliki oleh perusahaan itu namanya aktiva, aset atau harta. Lalu ada kewajiban, liabilitas atau utang. Apa itu? Berarti semua utang yang dimiliki oleh perusahaan. Utang itu apa sih? Utang itu kan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Dan terakhir adalah modal atau ekuitas, merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara aktiva dengan utang. Oke, itu ya. Jadi itu adalah kelompok-kelompok akun yang ada di dalam laporan keuangan yang namanya neraca. Berikutnya, aktiva itu ada apa aja? Nanti akan kamu baca lebih lanjutnya di rumah ya. Aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada juga aktiva tetap tidak berwujud. Saya kasih contoh yang pertama. Aktiva lancar itu adalah semua aktiva yang dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contoh akunnya adalah kas. Ya, kas itu adalah uang tunai. Harta yang berbentuk uang itu adalah kas. Ya. Lalu ada aktiva tetap. Apa saja? Ada aktiva tetap itu mulai dari peralatan, kendaraan, gedung, dan juga tanah. Ada juga aktiva tetap tidak berwujud. Contoh hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Nanti kamu baca ya. Selanjutnya, oke, ini aktiva lancar ya. Ada dari kas sampai dengan persediaan barang dagang ya. Di sini kalian harus mampu mengidentifikasi akun-akun di dalam suatu kelompok. Tadi ada kan di dalam indikatornya ya. Lalu ada aktiva tetap, tadi yang saya sebutkan, tanah, gedung, mesin, peralatan ya. Lalu ada lagi aktiva tetap tak berwujud. Ada goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, franchise. Itu adalah harta yang tidak berwujud di dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya kewajiban. Kelompok akun kedua yang ada di dalam neraca adalah kewajiban, liabilitas atau utang. Di sini bisa dibedakan menjadi 3. Ada utang lancar, utang jangka panjang, atau utang lain-lainnya. Ya. Contoh utang lancar apa? Yaitu utang dagang. Apa sih utang dagang? Utang yang disebabkan karena untuk menunjang proses operasional perusahaan. Ya, ada utang wesel, ya, dan lain sebagainya. Ada utang jangka panjang dan ada juga utang-utang lainnya. Oke, ini bagian dari kewajiban. Selanjutnya, laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Ya. Nah, kelompok akun yang harus ada di dalam laporan laba rugi
Itu yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Ya. Kita tidak perlu bahas apa itu pendapatan. Pendapatan itu adalah semua kegiatan yang bisa menghasilkan arus kas masuk di dalam suatu perusahaan, itu adalah namanya pendapatan. Apa aja pendapatan? Ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Kalau pendapatan operasional berarti pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Ada juga yang non operasional, berarti perusahaan mendapatkan hasil dari bukan kegiatan operasionalnya, gitu ya. Nah, kelompok akun yang kedua yang harus ada di dalam laporan laba rugi adalah beban-beban atau expense. Berarti ini lawannya dari pendapatan. Apa itu beban? Adalah semua yang mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Tadi kan kalau pendapatan adalah semua kegiatan yang mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Kalau beban berarti kebalikannya. Semua kegiatan yang mengakibatkan arus kas keluar itu adalah namanya beban atau expense. Ya. Sama beban juga seperti pendapatan. Ada beban operasional, ada beban non operasional. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah bagian dari laporan keuangan laba rugi. Nah, pada materi hari ini saya sudah siapkan soal contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, saya sudah siapkan soalnya. Ini adalah soal yang terjadi di Salon Winda, ya, per Desember 2008. Ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi, ya, 1 sampai 2 transaksi. Selanjutnya transaksi berikutnya, tanggal berikutnya harus kamu selesaikan, dan ini menjadi tagihan dalam pembelajaran saya. Nah, untuk kita mengidentifikasi bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi, nanti akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran part 2 bagian 2, agar durasinya di dalam video ini tidak terlalu panjang, sehingga untuk video pembelajaran KD32 ini akan saya bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah ini, ya, tentang teori-teorinya. Nanti bagian keduanya adalah kita lebih kepada fokus bagaimana proses mencatat transaksi ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi itu dengan soal transaksi yang sudah saya siapkan, yaitu soal yang terjadi pada Salon Winda. Saya kira itu pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu dengan pembelajaran yang kedua, fokus kepada proses pencatatan transaksinya, ya. Jangan lupa tetap selalu jaga hidup pola bersih dan sehatnya. Jangan lupa untuk selalu mengenakan masker dimanapun berada. Sesering mungkin untuk mencuci tangan. Hindari physical distancing-nya. Mari kita sama-sama bantu pemerintah untuk terus memutus mata rantai COVID-19. Kira itu. Terima kasih atas
perhatian kalian semua. Saya tutup pembelajaran saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.